Ya, selamat datang kembali di channel Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah handphone yang saya gunakan sebagai daily driver dalam 1 bulan terakhir ini ya. Dan saya akan membahasnya ini bukan seperti full review, tapi lebih kepada sharing pengalaman saya aja selama memakai handphone ini ya. Karena udah banyak banget review-reviewnya di reviewer lain, tapi saya pengen buat ini pengalaman saya dengan gaya pemakaian saya ya, yang cukup intens tentang handphone ini ya. Gimana sih kita memakai handphone dengan layar yang kecil, baterai yang tergolong kecil juga di tahun 2021 ya. Ini dia iPhone SE 2020 ya, yang saya punya ini resmi ya, garansi resmi dari iBox punya, 64GB. Saya belinya ini second ya, jadi nggak beli baru ya. Dan harganya udah lumayan terjangkau, sekarang kamu bisa temuin di harga 5 jutaan untuk yang iBox ya. Sedangkan yang untuk Inter tapi kita kurang bisa jamin kondisinya, itu ada di 4 jutaan. Saran saya sih, kalau kamu ada budget lebih, mending kamu ngambil yang resmi aja. Selain lebih aman emailnya, dan juga biasanya komponennya juga kalau yang Inter rawan udah diganti-ganti ya. Kalau yang ini masih oke punya. Ya langsung aja, ini dia pengalaman saya memakai iPhone SE 2020. Check it out. Ya, layar 4,7 inch ya. Si iPhone SE ini hanya punya layar ukurannya 4,7 inch. Di tahun-tahun sekarang mungkin ini menjadi hal yang cukup langka ya, karena kebanyakan handphone sekarang itu layarnya gede ya, apalagi handphone Android. Jadi lihat layar ukuran 4,7 inch ini udah cukup susah ya ditemui di merek lain. Untuk kualitasnya sendiri walaupun belum AMOLED ya, tapi kualitasnya saya bilang cukup bagus. Bahkan ketika disandingkan dengan Huawei P40 saya, ini nggak gitu jauh beda. Ya saya sih nggak bisa menemukan perbedaan yang signifikan antara keduanya ya. Jadi overall tetap layar yang oke dari si iPhone walaupun 4,7 inch. Nah, kesulitannya paling kalau untuk pemakaian pada saat kita setting awal, begitu awal nyalain iPhone, kan di situ ada mode normal atau diperbesar. Nah, ini saya pakai settingan yang diperbesar. Nah, terus terang mata saya ini agak minus juga. Jadi kalau yang mode layar normal itu menurut saya tulisannya terlalu kecil-kecil banget. Jadi saya pakai yang diperbesar dan seperti ini. Dan untuk settingan seperti ini masih cukup nyaman ya, walaupun layarnya kecil. Masalahnya itu hanya ditemui kalau kita main game lama ya. Saya rasa kadang-kadang agak pusing kalau main game lama di layar sekecil ini ya, terutama untuk game yang membutuhkan banyak teks-teks yang kecil yang harus kita baca. Nah, apalagi MMORPG, nah ini akan sangat menyulitkan menurut saya. Satu kamera di tahun 2021 ya, iPhone SE 2020 ini hanya punya satu kamera saja di belakang dan satu kamera di depan. Tapi saya sih tidak komplain ya akan satu kameranya ini, karena satu kameranya ini berfungsi dengan sangat maksimal, bahkan lebih bagus daripada handphone Android yang 3 atau 4 kamera sekalipun. Kamera belakang ini bisa menangkap gambar terutama di siang hari itu dengan sangat luar biasa. Bahkan ketika di-compare dengan P40, saya pribadi lebih suka hasilnya iPhone SE ini. Untuk kamera depannya juga bagus, plus tidak banyak menipu ya. Jadi wajah orang itu kelihatan benar-benar alami. Warnanya juga tone warna yang dihasilkan sesuai dengan aslinya. Untuk hasilnya sendiri Anda bisa lihat setelah ini. Dan satu lagi yang paling saya suka adalah, walaupun ini hanya satu kamera, tapi hasil portrait mode untuk bokehin background di belakang itu hasilnya tetap bagus. Hasilnya kita cek aja langsung. Ya, bahas video adalah salah satu kelebihan daripada si iPhone ya. Anda pasti udah tahu lah, pengguna iPhone yang lama, kalau kelebihan utama si iPhone ini adalah hasil videonya yang tetap stabil dan warnanya itu enak banget, pleasant dilihat. Apalagi kalau kamu post langsung di sosial media, hasilnya mantap banget. Dan ini akan saya post untuk hasil videonya di kondisi siang hari dan malam hari. Ya, ini adalah rekaman video dengan kamera belakang di resolusi 4K 60 fps. Resolusi maksimal daripada si iPhone sekarang. Gambar yang tangkap kalau di sini masih cukup stabil menurut saya.
dan tone warnanya juga enak banget untuk dilihat. Ini saya pakai sambil jalan. Nah, kalau Anda mau irit, Anda bisa pakai HD 60 fps seperti ini yang saya pakai. Hasilnya oke juga, sama, bahkan mungkin lebih stabil kali ya. Saya sih ngeliatnya di layar stabil banget. Ya, untuk kamera depan hasilnya seperti ini. Settingannya saya lihat-lihat cuma mentok di HD ya. Nggak tahu, saya nggak ketemu apa gimana nih. Tapi settingannya cuma mentok di HD doang. Dan hasilnya seperti ini. Masih cukup, overall cukup bagus lah ya. Dan natural banget. Warnanya ini alami dan nggak ada polesan-polesan beautify semacamnya. Ya, ini perekaman 4K ya. Di kondisi sore menjelang malam, itu udah jam 6 sore ya. Hasilnya seperti ini. Masih cukup terang ya. Coba saya ke tempat yang lebih gelap. Ada sedikit noise ya, terutama di bagian-bagian gelapnya, tapi hasilnya masih cukup oke. Gelap aja sih. Ini kamera depannya. Kamera depannya di kondisi cahaya yang mulai gelap. Hasilnya seperti ini, masih cukup oke juga. Cuman warnanya kada wash out dikit ya. Anda lihat, nah, tuh wash out dikit. Jadi warnanya tuh agak jadi pucat ya, dan kelihatan ada noise-nya. Ya, sekarang gimana tentang baterainya? Ya, dengan bodi yang setipis dan sekecil ini memang nggak mungkin rasanya kita bisa masukin baterai yang kapasitasnya besar ya. Dan benar saja kapasitasnya hanya 1800 lebih. Gimana di iOS 14 ini? Banyak yang bilang di iOS 14 ini sebenarnya sudah banyak kemajuan ya yang dibuat si iPhone SE ini dibanding waktu awal launchingnya yang pakai versi iOS sebelumnya. Dan hasil pemakaian saya ya, untuk pemakaian rata-rata selama 10 hari itu, kalau misalkan ini ada beberapa hari yang saya memang jarang banget nyalain handphone untuk kegiatan berat ya, hanya untuk chatting-chatting aja, jadi dia bisa tembus 7 jam 54 menit screen on time. Walaupun kalau kita pakai dengan intens ya, kita pakai sosial media, kita buka marketplace dan sebagainya, apalagi kalau kita ngegame, itu rata-ratanya hanya saya dapat sekitar 4 jam, sekitar 4 jaman screen on time. Dan kalau kita ngegame non-stop itu biasanya kalau saya main Mobile Legends itu bisa sekitar 3 game, 3-4 game ya. Kalau misalkan gamenya ke late game 20 menit lebih, misalnya satu game itu bisa 4 game lah, sekitar 4 game untuk sampai ke lowbat, peringatan lowbat. Dibilang irit banget enggak, dibilang irit juga enggak, dibilang boros banget juga enggak sebenarnya. Masih oke lah kalau kita compare dengan handphone Android. Mungkin kalau kayak yang kapasitas baterainya segini, saya jamin akan lebih boros jauh ketimbang si iPhone ini ya. Tapi masalahnya adalah charger bawaannya ini sangat lemot banget ya. 1 jam lebih itu dari posisi udah mulai lowbat ya. Saya nggak pernah ngecas sampai habis bener-bener mati. Itu bisa memakan waktu 1 jam lebih dengan charger bawaannya. Jadi lama banget. Nah, solusinya Anda bisa beli power charging ya, yang sudah support fast charging ya. Biasanya kalau di iPhone ini yang power delivery ya, PD charge. Untuk yang saya punya sendiri itu mereknya dari punyanya Riff, dan ini cukup lumayan menurut saya. Pada saat ngecas itu layarnya nggak jalan-jalan sendiri. Ada beberapa merek murah yang layarnya itu jalan-jalan sendiri dan suka panas banget. Nah, ini kalau dicas nggak panas banget. Ya, bentuknya itu seperti ini guys. Nah, kalau Anda pakai ini, walaupun baterainya ini nggak irit-irit banget, ya ini masih ketolong lah. Anda tinggal cas bentar, sejam kurang itu udah full lagi kalau dari posisi lowbat. Kalau Anda pakai charger bawahnya itu bakal bete banget, pasti akan di mana-mana ada butuh colokan dan lama banget ngecasnya ya. Jadi saran saya sih, kalau Anda pengen pakai iPhone SE, Anda wajib beli charger fast charging ya, yang power delivery seperti ini. Kalau nggak power delivery soalnya dia nggak support ya. Nah, jadi pastikan chargernya itu yang PT, ada tulisannya. Buat yang mau beli chargernya si Riff ini, saya cantumin juga ya linknya nanti di deskripsi ya. Saya nggak di endorse sama sekali, ini saran pribadi aja karena saya pakai ini juga dan cukup aman dan nggak ada kendala macam-macam pada saat dipakai.
Ya, hal lain yang saya mungkin agak kagok atau canggung ya pada saat pakai si iPhone SE ini adalah karena kebanyakan saya pakai itu di P40 atau Android sebelumnya juga sudah pakai gesture mode ya. Nah di sini itu belum bisa gestur yang kayak swipe atas, swipe kiri, swipe kanan itu nggak bisa dia. Saya belum nemu caranya di sini. Dan saya baca-baca di forum sih memang kalau seri ini nggak bisa. Plus dia juga nggak ada face unlock segala macam, dia masih pakai home ini dan tutup buka menunya itu ya kayak gini lah masih. Nah seperti ini, jadi ini agak gimana ya, saya nggak biasa aja gitu dengan metode kayak gini. Jadi waktu pakai handphone ini selama kurang lebih hampir 1 bulan ya kerasa aja agak ada bedanya gitu dengan biasa kita pakai Android yang udah biasa swipe. Kalau ditanya fitur apa yang paling saya suka di si iPhone ini, saya paling suka 2 stereo speakernya ya. Jadi speakernya ini bagus, khas Apple banget, dan saya selalu muji produk Apple itu speakernya enak didengar tuh. Jadi ada kerasa bassnya, vokalnya dapet, lalu treble-nya juga masih oke. Beda dengan handphone daily driver saya P40 ya, itu terlalu cempreng ya, bassnya itu nggak gitu kelihatan dan gak stereo juga sih. Jadi memang si SE ini menang di stereo speakernya ini. Ya untuk ngegame gimana? Selama pakai handphone ini saya cuma ngegame 2 game ya, yaitu Mobile Legend sama ini MMORPG yang baru launching, Cloud Song. Untuk main 2 game ini sih lancar banget ya, nggak ada kendala sama sekali. Ya ini misalnya kita coba di Mobile Legend. Ya settingan yang bisa kita dapat itu mentok ya, ultra dengan HFR mode bisa on. Walaupun biasa saya main di high, dan di sini kalau kita misalkan ada pengujian network di sini kan kita bisa ngetes nih. Nah di pengujian network ini kita bisa ngetes performance test ya. Nah performance test ini si iPhone SE ini dapat skornya tinggi ya, 160. Huawei saya itu P40 cuma 120-an, jadi lumayan jomplang, jauh banget. Nah untuk main gamenya sendiri nggak ada masalah ya, lancar jaya. Saya nggak usah deh demoin gamenya ya, karena lancar. Tapi yang ingin saya sorotin ketika kamu main nih handphone sambil ngecas. Nah untuk game Mobile Legends tadi itu nanti akan ngalamin sedikit kayak patah-patah ya, kayak ngeframe gitu. Begitu mulai anget itu dia akan ngeframe. Jadi nggak bisa lah sambil ngecas sambil main game tuh nggak bisa kalau di iPhone SE ini. Kalau kamu ngecas sambil main game, dapat berapa menit pasti lama-lama jadi patah-patah ya. Selalu kayak gitu kejadiannya. Jadi saya kalau pakai handphone ini kalau udah lowbat ya udahan gamenya. Nah kalau di Cloud Song ini saya nggak pernah main sampai lowbat sambil ngecas loh. Jadi saya nggak tahu apakah bakal kayak gitu juga kejadiannya atau enggak. Tapi kalau misalkan nggak pakai ngecas ini lancar juga, lancar jaya, nggak ada nge-lag-lagnya sama sekali, nggak ada nge-frame. Ya ini kita sudah ada di gamenya Cloud Song ya, dan lancar sih. Biasanya itu kalau misalkan agak tersendat-sendat itu karena server si game ini memang servernya kadang-kadang penuh dan suka bikin agak nge-freeze sedikit, tapi itu dari servernya bukan dari handphonenya. Nah ini yang saya maksud sedikit masalah ketika kita menggunakan handphone ini untuk ngegame, terutama MMORPG yang banyak tulisannya. Anda lihat ya, tulisannya ini kecil banget loh, sumpah. Jadi kalau buat yang matanya minus ini agak berat banget lihatnya. Nah, tulisan-tulisan ini terlalu kecil ya, karena memang layarnya ini kecil, jadi ya lumayan repot ya menurut saya. Kurang nyaman lah kalau Anda pakai ini ngegame berlama-lama tuh, pegel gitu lihatnya. Tapi ini sih menurut pendapat saya, entahlah kalau misalkan Anda biasa nyaman-nyaman aja dengan layar segini ya, beda orang beda cerita ya. Ya itu tadi cerita saya menggunakan iPhone SE selama 1 bulan sebagai daily driver ya, tanpa handphone lain sebagai pendamping. Dan saya sih masih oke ya dengan baterai segini ya. Dengan baterai segini tuh ya asalkan saya bawa yang fast chargernya tadi nggak masalah. Karena pada saat kita habis ya kita colok lagi cepet, penuhnya juga cepet. Tapi kalau Anda nggak beli fast charger, ngandalin charger bawaannya, nah ini agak ngeselin sih. Karena butuh waktu ngecas yang lama, habisnya lumayan cepet. Jadi ya pasti akan bikin repot pekerjaan Anda tentunya.
Nah, kalau untuk layarnya ini, kalau untuk keperluannya non gaming ya, ini nyaman, nggak ada masalah dengan layar 4,7 inch di zaman sekarang ya. Tapi kalau Anda banyak ngegame, apalagi ngegamenya durasinya lama, ini kerasa banget mata itu cepet pegel ya, karena ini terlalu kecil. Apalagi kalau game-game yang dimainin itu ya model-modelnya MMORPG yang banyak teksnya itu yang bisa dibaca, ataupun game-game model-model FPS ya. Nah, tembak-tembakan seperti PUBG seperti itu. Nah, saya sih jujur banget main PUBG waktu itu pernah nyoba install, ntar langsung saya uninstall lagi karena susah ya menurut saya, ngarahin crosshairnya itu agak susah ya. Jadi saya sih nyerah kalau untuk game-game FPS di handphone ini. Dan bagian paling saya suka itu speakernya yang oke, lalu performanya yang cepat, dan kameranya ya, terutama videonya. Jadi kalau kita pakai handphone Android, kadang-kadang moto dari aplikasi WhatsApp-nya langsung misalnya, nah itu hasilnya itu bakal jauh lebih jelek daripada aplikasi kameranya. Tapi kalau di iPhone itu antara pakai aplikasi kameranya plus aplikasi WhatsApp, Facebook, apa itu hasilnya tetap sama-sama bagus. Kameranya untuk siang hari nggak ada lawan ya, saya rasa ini flagship level banget. Nah, untuk malam hari karena ini nggak ada night mode-nya, ya otomatis hasilnya gelap. Videonya jelas khas iPhone, stabil, enak dilihat, warnanya tone colornya juga pleasant banget, dan nggak perlu ngedit macam-macam karena memang udah kalau di post di sosmed itu bakal keren. Oke, itu aja pendapat saya tentang penggunaan iPhone SE selama kurang lebih 1 bulan ini sebagai daily driver. Buat kamu yang mau beli, saya saranin beli yang X garansi resmi atau garansi resmi iBook aja biar lebih aman ya, daripada keblokir. Tapi kalau Anda mau ngambil resiko kayak lebih muka dikit, ya silahkan ditanggung resiko masing-masing. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video review kita yang akan datang, dan jangan lupa kamu like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu. Bye.